Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita pilihan telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tergerus banjir, jembatan penghubung antar desa di Lombok Tengah terputus. Rusak rumah Bribtu Rizka, 6 warga diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Tingkatkan investasi dan pendapatan daerah, 11 kawasan konservasi dan wisata di NTB diajukan menjadi areal pengguna lain atau APL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dimaklumi bahwa keberadaan lokasi desa Tanah Rarang, Jembatan penghubung antar desa di Desa Tanah Rarang, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah terputus digerus banjir akibat luapan air hujan kiriman dari sejumlah desa di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Jembatan sepanjang 25 meter dengan lebar 3 meter yang terputus merupakan salah satu akses penghubung utama yang biasa dilalui warga dari 2 desa, yakni Tanah Rarang dan Bonder. Putusnya jembatan yang berusia 30 tahun itu membuat mobilitas warga untuk ke sekolah, ke puskesmas, dan membawa hasil bumi ke pasar menjadi terganggu. Untuk sementara warga harus mencari jalan alternatif memutar hingga 2 km untuk menuju desa tetangga atau kota kabupaten. penghubung antara desa Bonder ini tertutup karena luapan air yang begitu besar, sehingga bisa dikatakan akses untuk pendidikan, karena di sini juga ada pondok pesantren Al Kandani yang berlokasi di sebelahnya juga. Itu kemarin jembatan ini tertutup karena banyak akses dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dari segi pendidikan. Dan kebetulan di Pandan, di Tanah Rarang Barat ini ada pondok pesantren, ada sebagian muridnya dari Desa Bundir juga. Dan juga dari Tanah Rarang ke Desa Bundir, sekolah pesantren juga ada. Dari segi perekonomian juga banyak pedagang-dagang kangkung, terus sayur-sayuran dari Tanah Rarang ke Desa Bundir, sehingga sekarang saat ini, mulai hari ini dia berputar melewati jalan lain. Sebagai solusi sementara, warga berencana akan membangun jembatan darurat dari bambu agar dapat dilalui para pejalan kaki. Sementara untuk perbaikan, pemerintah desa telah meminta bantuan pemerintah daerah agar jembatan tersebut segera diperbaiki. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar apel siaga bencana untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi dampak cuaca ekstrim di seluruh kabupaten. Selain mengecek kesiapan ratusan personel yang tergabung dalam Satgas Tanggap Bencana, apel juga untuk memastikan kesiapan peralatan keselamatan. Apel kesiapsiagaan juga bertujuan memetakan wilayah rawan bencana akibat cuaca ekstrim yang terjadi hingga akhir tahun nanti. BPBD mencatat total 82 peristiwa banjir bandang akibat cuaca ekstrim yang melanda sejumlah kabupaten selama 10 bulan terakhir. Pemda mengajak seluruh OPD dan instansi pemerintah untuk berkolaborasi menghadapi dampak cuaca dan bencana yang terjadi. Yang penting kita memaksimalkan apa yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki kita maksimalkan. Itu sebabnya kita menyelenggarakan apel siaga ini supaya semua orang yang ada di dalam ekosistem penanganan bencana yang ada di NTB ini betul-betul siap semua dengan potensi bencana yang begitu banyak dan begitu besar di NTB, khususnya tahun ini, karena tahun ini dan awal tahun depan di mana diprediksikan ada potensi ancaman bencana hidro itu sangat
sangat besar, itu betul-betul kita membutuhkan kesiapan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Selain menyiapkan perangkat keselamatan, Pemda juga mengimbau warga untuk mewaspadai dampak cuaca saat beraktivitas di luar rumah atau di perairan selama 1 bulan ke depan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Jadinya kalau umpamanya korban sudah ditemukan berarti Enam terdakwa kasus perusakan Mapolda NTB menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada akhir pekan lalu. 6 terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Undram dan pihak keluarga. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan para terdakwa terlibat dalam perusakan fasilitas kantor Mapolda NTB pada aksi unjuk rasa solidaritas kematian seorang driver online, Afan Kurniawan, pada tanggal 30 Agustus lalu. Akibat ulah para terdakwa, kantor Mapolda mengalami kerusakan mulai gerbang, kaca lobi, dan juga tiang bendera. Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang perusakan barang atau fasilitas negara. Ketika itu terdakwa 1 ikut terpancing dan memecahkan pintu kaca lobi utama Polda NTB dengan cara menendang. Terdakwa 2 ketika mulai terjadi perusakan ikut melempar kaca Mako Polda NTB dengan menggunakan potongan bata dari arah kanan lapangan sebanyak 3 kali, dan terdakwa 5 ikut melempar sebanyak 2 kali, dan terdakwa 6 melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan potongan bata merah sebanyak 2 kali dan potongan satuan sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa 1 bergerak keluar dan melakukan pembusakan pintu gate elektronik dengan menggunakan besi gantung berpegangan kayu. Sementara kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan agar mereka dapat dibebaskan dari jeratan hukum. Terhadap dakwaan yang diajukan, kami merasa ada cacat formil ya, makanya kami akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan tadi. Dan yang kedua, alasannya itu kami merasa surat dakwaan diserahkan kepada para terdakwa itu tidak patut, karena baru diserahkan siang ini, padahal kan seharusnya patutnya itu diserahkan setidaknya 3 hari sebelum sidang hari ini, tapi ternyata baru siang ini diserahkan. Tuntutan terhadap para terdakwa yang merupakan mahasiswa aktif di sejumlah perguruan tinggi dinilai kuasa hukum terlalu berlebihan. Kuasa hukum meminta kasus tersebut diselesaikan secara damai atau melalui restoratif justice. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ini karyawan mana nih? Karyawan swasta. 6 warga berinisial A 20 tahun, W 39 tahun, J 52 tahun, MBA 18 tahun, MHW 20 tahun, dan DW 19 tahun diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB karena diduga merusak rumah Bribtu Rizka dan neneknya di Desa Nyur Lembang, Kecamatan Lembar pada bulan Oktober lalu. Mereka dijemput di rumah masing-masing di Desa Bunjeruk berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi usai aksi perusakan. Dari 8 orang yang ditarget, polisi hanya berhasil menangkap 6 orang, sementara 2 lainnya masih buron. Selain memprovokasi masyarakat, para pelaku juga diduga terlibat langsung dalam aksi perusakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Waktu itu ya, teridentifikasi 10 pelaku yang melakukan pengerusakan, termasuk salah satu provokatornya yang memberikan instruksi terkait dengan pergerakan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah. Dari identifikasi 10, 3 tersangka ini sudah kita tetapkan sebenarnya. Dari 10 identifikasi itu kita lakukan pemanggilan terlebih dahulu. Tidak serta-merta kita melakukan langsung penangkapan. Para tersangka dijerat pasal berbeda-beda, mulai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 406 KUHP tentang perusakan, dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Polisi masih mengembangkan penyelidikan dalam kasus perusakan tersebut dan memungkinkan adanya penambahan jumlah tersangka baru. Perusakan tersebut diduga buntut dari rasa ketidakpuasan atas lambatnya proses penyelidikan dalam kematian Brigadir Esko Pascarelli yang diduga dibunuh oleh istrinya sendiri. Auludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram.